Para sahabat, urbanisasi itu mempunyai banyak makna. Makna yang paling lazim itu ada dua. Yang pertama, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan itu tentu ada konteksnya. Itu yang namanya ada gula, ada semut. Karena sebenarnya migrasi ini kan diawali dari urbanisasi modal, ya. Jadi kota itu membentuk modal gitu ya. Nah, memang pemahaman yang lebih lebih luas lagi kan urbanisasi itu kan state making, pembentukan negara, ya, pembentukan kota, pembentukan modal, plus pembentukan warga negara. Ya. Dan itu punya makna bahwa urbanisasi dalam bentuk negara, modal, kota, dan warga itu dengan cara melakukan penghisapan terhadap desa, hasil bumi maupun tenaga kerja murah gitu. Dan yang terjadi, lalu orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki ke kota. Itu dalam literatur disebut sebagai urban bias, ya, bias kota, oleh Michael Lipton pada tahun 70-an. Jadi dia mengamati bukan hanya sekedar ketimpangan kelas seperti yang dibayangkan oleh Marx, tapi juga ketimpangan kekuasaan antara kota dan desa. Jadi kota itu beriringan dengan negara, dengan modal, dengan warga tadi ya. Sementara kalau desa ya itu diabaikan gitu ya. Jadi dihibur saja dengan romantisme. Saya ini orang desa loh gitu ya. Itu namanya ini ya, tokenisme atau menghibur gitu. Nah, tetapi yang kedua ini yang dipikirkan oleh para ahli demografis bahwa urbanisasi ini jumlah ini ya, komposisi jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Perkotaan itu nanti didefinisikan secara ini ya, secara geografis. Nah, ini biasanya oleh oleh Biro Badan Pusat Statistik. Makanya kalau antara BPS sama Kemendagri kan beda. Kalau Kemendagri itu mendefinisikan kota desa kan pakai batas wilayah administratif. Ini statusnya desa, ini kelurahan ya. Tapi kalau BPS itu pakai standar geografi dan ekonomi gitu ya. Ya misalnya saya di sini ya di Desa Banguntapan ini. Ini kalau menurut Kemendagri kan desa ini, tapi menurut BPS ini kota. Sehingga saya termasuk sebagai orang urban, orang yang tinggal di perkotaan, meskipun secara administratif saya tinggal di desa. Itu ya. Tapi yang tidak kalah penting, ini cara Marx memahami, cara pandang Marxis lah, bukan Marx ya. Memahami urbanisasi ini juga terkait dengan selain tadi ada urbanisasi kapital, juga ada urban revolt, ya, revolusi kota. Ini kaum miskin kota, para aktivis ya, termasuk mahasiswa gitu. Artinya ya perubahan termasuk revolusi gitu itu kan dilakukan oleh orang-orang pinggiran itu. Jadi artinya begini, bahwa perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi seperti peristiwa 98 itu juga bisa disebut sebagai urban revolt ya. Jadi kota selain menciptakan ketimpangan ekonomi itu juga menciptakan anak-anak revolusi. Ya termasuk Budiman Sujatmiko yang menulis buku Anak-anak Revolusi ya. Anak-anak yang memandang secara kritis terhadap pemerintahan politik yang otoritarian, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, kaum miskin kota, dan segala macam ya. Termasuk yang lebih soft itu adalah para aktivis yang mempromosikan kota sosial sebagai bentuk kritik mereka bahwa kota itu hanya sebagai wadah untuk pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi ini urban revolt ini juga sebagai
satu fitur yang penting di dalam urbanisasi gitu ya. Jadi ini dimensinya cukup banyak. Nanti bisa juga bahwa kita menggunakan cara pandang postkolonial itu ya begini, bahwa desa itu bisa mengatur negara, meskipun dulu negara itu membentuk kota. Kota bisa mengatur pemerintah, ya. Ketika ini contohnya DKI lah, Jakarta. Jakarta itu kan dibentuk 400 tahun melalui urbanisasi kapital, kemudian menjadi capital juga, menjadi ibu kota, dan dia menjadi bagian dari pembentukan negara. Setelah Jakarta ini menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih dikdaya, dia menjadi sentrum kapitalisme global. Dia bisa mengatur pemerintah. Ketika Jakarta memang mengalami banjir, macet, kumuh dan sebagainya, mereka mengatur pemerintah, meminta intervensi pemerintah untuk turun tangan. Ketika ini Presiden Joko Widodo mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ke Nusantara, itu kan ada protes tuh, ya. Jadi ada orang yang mengatakan ini perpindahan ibu kota ini mengkonfirmasi kegagalan Jokowi membangun DKI, membangun Jakarta. Kalau saya tidak begitu, ya. Jadi lebih baik pemerintah itu melakukan pemerataan penyebaran ekonomi politik ke tempat lain daripada melayani kota. Nah ini itu juga bentuk ini ya, urbanism ya, politik urbanism ya, termasuk tadi kalau kita menggunakan cara pandang postkolonial. Kembali lagi ke urban revolt ya. Jadi urban revolt ini bisa menciptakan keseimbangan, meskipun tidak seimbang banget ya. Artinya kota itu tidak hanya menjadi mainan ini kapitalisme global, tapi juga para aktivis gitu ya. Jadi misalnya ada gerakan ya, jadi kota itu bukan hanya tempatnya reklame, trotoar itu tidak hanya untuk memasang reklame, tapi juga tempat-tempat yang nyaman bagi lansia, bagi anak-anak gitu ya. Nah ini urban revolt yang lebih soft gitu. Tetapi yang mau saya hadirkan lebih lanjut dalam pembicaraan ini adalah urbanisasi desa. Ya, urbanisasi desa itu ini pengertiannya adalah perluasan kota ke wilayah desa. Ini yang paling konvensional nih. Jadi dulu kan hanya ada Jakarta, lalu ada karena Jakarta itu sudah mengalami eksplosi gitu ya. Lalu ada Jabotabek, Jakarta, Bogor, Bekasi. Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Lebih luas lagi, lalu ditambah Depok, Jabodetabek. Meluas lagi sampai ke Banten, kemudian ke Karawang dan seterusnya gitu ya. Itu namanya perluasan kota. Jadi artinya ini urbanisasi yang tahap berikutnya. Jadi ekspansi ya. Jadi setelah kota itu membentuk dirinya sendiri, dia ikut membentuk kapital, lalu bisa mengatur negara, bisa mengatur pemerintah, lalu dia juga melakukan perluasan kepada desa. Artinya tidak hanya sekedar mengambil hasil bumi dan tenaga kerja murah dari desa, tetapi itu ekspansi. Sehingga kalau misalnya secara demografis itu jumlah penduduk perkotaan lebih banyak itu ya, itu karena tadi perluasan kota tadi. Dan lebih jauh lagi ya, bukan hanya perluasan kota ke wilayah desa. Hari ini gitu ya, itu saya sebut sebagai kota mengepung desa. Jadi urbanisasi desa itu juga bermakna kota mengepung desa dalam pengertian ekspansi kota tadi ya. Jadi dulu itu kan ada istilah desa mengepung kota. Itu menjadi bagian dari urban revolt ya, urban revolt. Jadi yang melakukan revolt, yang melakukan revolusi di kota itu tidak hanya kaum kelas menengah kota, tidak hanya kaum aktivis di kota, tapi oleh Mao Zedong gitu ya, itu mengorganisir petani di desa untuk mengepung kota, merampas kota, melakukan revolusi di kota.
Ya, ini kan bertentangan atau berbeda lah dengan apa yang disampaikan oleh Marx. Kalau Marx itu mengorganisir dan meyakini bahwa kaum buruh kota itu bisa melakukan revolusi untuk melawan kapitalisme. Ya, ini Marx. Tapi diputar, dibalik oleh Mao Zedong ya, tahun dululah ya, itu mengorganisir petani. Dan itu jalan yang ditempuh oleh Cina pada waktu itu menuju sosialisme komunis. Tetapi kalau apa yang dibayangkan Marx dan kemudian dipraktekkan di Eropa itu soko gurunya adalah kaum buruh. Tetapi kalau Cina itu adalah petani. Nah, ini urban revolt ya, desa mengepung kota. Jadi kita gitu ya di Indonesia ya apa namanya ada spirit semacam itu, desa mengepung kota. Spiritnya ya satu, tadi orang desa pindah ke kota. Tapi bukan revolt. Bukan revolt ya. Tetapi mengais rezeki ke kota. Yang kedua, ini masih cita-cita. Itu kita menghasilkan produk-produk dari desa ya untuk membanjiri kota supaya kota ini sebagai konsumen ini itu tidak menjadi konsumen atas barang-barang impor. Dan sebaliknya punya satu keyakinan bahwa desa itu tidak dijajah oleh barang-barang konsumsi yang datang dari kota. Tapi desa itu harus bisa menghadirkan, merepresentasikan barang-barang lokal untuk dikonsumsi orang kota. Meskipun itu ya sudah dilakukan lah, kalau sayur mayur itu kan berasal dari desa. Tetapi maksud saya ini selama ini kan ada hubungan yang timpang gitu ya. Jadi ini contohnya misalnya begini, kalau jalan-jalan atau infrastruktur di Kalimantan Tengah itu dibangun secara mulus, ya, maka yang muncul adalah penghisapan barang-barang lokal, kayu, dibawa ke Jawa gitu. Lalu pada saat yang sama jalan yang mulus itu memudahkan memfasilitasi masuknya barang-barang konsumsi dari Jawa ke Kalimantan Tengah. Itu namanya timpang. Ya. Sama juga gitu ya. Tadi yang sudah ada barang-barang konsumsi dari kota masuk ke desa gitu ya. Sementara desa memasuk barang-barang mentah seperti sayur. Jadi itu ketimpangan ekonomi politik. Nah, artinya salah satu spirit desa mengepung kota itu tadi ya, membuat keseimbangan. Jadi artinya barang-barang lokal dari desa ini tidak hanya sekedar barang yang mentah gitu, tapi barang yang sudah matang dan bisa dikonsumsi atau paling tidak bisa mengganti barang-barang konsumsi yang datang dari kota. Ya, itu spirit yang saya kira menarik dan lebih besar lagi dikampanyekan, dijalankan oleh Jack Ma yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Mao Zedong. Kalau Jack Ma itu spiritnya desa mengepung dunia dan itu sudah dibuktikan dengan raksasa Alibaba itu memproduksi, mengkonsolidasi barang-barang dari desa, barang-barang industri dan itu sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dan itu ada proteksi negara juga. Contohnya ya ongkir lah, ongkir yang relatif murah kalau barang-barang dari negeri tirai bambu itu ya. Nah, ini fenomena yang tidak menarik itu adalah tadi ya, kota mengepung desa. Jadi sudah barang-barang konsumsi tadi yang sudah lama terbangun, juga ini ya, proyek, aplikasi, ya, proyek dan aplikasi yang dibawa oleh orang kota. Jadi salah satu dampak dari praktek undang-undang desa maupun dana desa, itu mata itu melihat ke desa. Ya, tidak hanya untuk melakukan wisata, kalau wisata aja baiklah, tetapi ini membanjiri berbagai macam proyek, proyek titipan, kemudian juga proyek aplikasi gitu ya, yang kemudian juga membawa merek-merek dagang seperti Smart Village, Digital Village, atau label-label yang lain. Itu saya kira sebagai bentuk namanya tadi ya, kalau ada di kota ada urban revolt gitu ya. Nah, di sini ada
rural revolt ya, dengan digitalisasi, dengan berbagai macam aplikasi itu begitu ya, yang hasilnya tentu berbeda. Kalau urban revolt itu bisa mendorong perubahan antara lain dari otoritarianisme ke demokrasi, tetapi kalau ini tidak. Ya, jadi ini karena memang produk produk kalian, produk teknokrasi itu akan selalu memunculkan kesia-siaan. Dia tidak akan membawa perubahan besar, terutama bagi orang desa. Tetapi bagi orang-orang milenial, orang-orang kota, itu sangat menguntungkan. Paling tidak ya bagi para pedagang aplikasi lah, gitu ya. Jadi ini lagi, jadi artinya serangan terhadap desa itu, urbanisasi desa itu tidak hanya perluasan kota ke wilayah desa, kemudian juga ekspansi konsumsi, kapitalisasi masuk desa, tapi juga digitalisasi, aplikasi begitu ya, dan proyek-proyek yang lain begitu, termasuk proyek-proyek titipan tentu saja, yang ini justru membuat desa itu hanya menjadi lokasi, menjadi pasar, menjadi objek gitu ya. Sehingga cita-cita kita untuk membuat desa yang kuat, desa yang sanggup melakukan urban revolt, desa yang sanggup untuk mengepung kota, itu tidak terjadi. Ya, ini saya kira penting untuk kita wacanakan terus-menerus ya, supaya spirit tadi desa mengepung kota itu justru itu yang paling penting. Ya, bukan sebaliknya. Jadi kita membuat keseimbangan dan mau tidak mau ini penting untuk kita peringatkan. Dalam pengertian ini apa namanya? Desa 4.0 gitu ya. Saya sangat risih dengan mendengar istilah desa 4.0 itu adalah ekspansi. Itu adalah kota mengepung desa dan harus menimbulkan kesadaran baru bagi orang-orang desa, para pemimpin desa, para pemangku desa, para pemikir desa, para pegiat desa, bahwa itu semuanya itu adalah untuk melayani kepentingan mereka, bukan untuk memperkuat desa. Mungkin mereka punya misi untuk memajukan desa, tetapi tidak ada gunanya memajukan desa sambil melemahkan, membangun desa sambil merusak atau memperlemah desa.